tadi pagi dan kemarin saya baca Kompas, yaitu beritanya 4 anggota DPR dari Taruna Nusantara gitu. Apa sampai disebut SMA-nya kayak gitu. Nah, jadi nama Taruna Nusantara itu sekarang menjadi agak seksi, bukan agak seksi, seksi sekali menjelang penunjukan kabinetnya Prabowo Gibran. Ya, sebelumnya sebenarnya anggota DPR dari unsur Taruna Nusantara, lulusan Taruna Nusantara tuh ya ada kayak gitu. Cuman sekarang menjadi semakin sering disebut karena ya ada calon-calon ya alumni Taruna Nusantara itu yang akan menjadi menteri. Sehingga saat kemarin pelantikan anggota DPR pun yang alumni Taruna Nusantara pun akhirnya jadi berita itu di media ya. Yang saya baca itu kebetulan Kompas. Nah, di situ kita lihat ya beberapa pekan yang lalu Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo itu sempat bilang ada 4 menteri yang merupakan alumni Taruna Nusantara. Ya udah, saya ditanya teman-teman media, saya langsung bilang 4 siapa aja sih Mas Ibnu? Ya paling enggak ya ada AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, anaknya Pak SBY, Ketua Umum Demokrat sekarang AHY. Yang kedua itu adalah Sudaryono, sekarang jadi Wamentan. Kalau AHY itu tadi angkatan 5 di Taruna Nusantara. Ya, kalau Bang Sudaryono ini angkatan 11, kalau saya angkatan 14 di Taruna Nusantara. Beda 3 tahun sama Bang Sudar. Ya, luar biasa itu, berarti usianya belum genep 40 udah jadi wakil menteri. Atau udah 40 ya. Ya, itu Bang Sudar itu 2 tuh. Yang ketiga ada Bang Sugiono. Bang Sugiono ini angkatan 5. Seangkatan sama AHY ya. Dulu Bang Sugiono ini juga di TNI, beliau dari Aceh ya. Sekarang anggota DPR, kemarin baru dilantik ya di Komisi 1 juga. Beliau itu dapilnya Semarang ya. Di dapil saya, kota kelahiran saya Semarang, di dapil Jateng 1. Lalu ada yang ketiga itu yang sering juga disebut itu adalah Prasetyo Hadi. Nah, Prasetyo Hadi ini Tarnus juga, ini angkatan 6 kalau tidak salah ya. Angkatan 6, jadi 1 tahun di bawahnya Bang Sugiono dan Bang AHY. Sekarang beliau juga kemarin dilantik sebagai anggota DPR, kalau tidak salah itu dari Jateng 6 ya, Purworejo. Kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau saya salah sebut. Kalau Bang Prasetyo Hadi ini asli Ngawi, Jawa Timur ya. Jadi Demokrat 1, ada Gerindra 3. Bang Sugiono, Bang Sudaryono, Bang Prasetyo Hadi ini 3-3-nya disebut sebagai jedainya Prabowo. Memang tangan kanan orang kepercayaannya Prabowo. Jadi Prabowo ini dia pengen ya ada anak-anak muda yang jadi menteri di kabinetnya. Kalau saya ditanya muda itu kriterianya bagaimana Mas Ibnu? Usianya di bawah 50 tahun kalau menurut saya. Dan keempatnya tadi itu memenuhi kriteria itu. Dan bisa jadi Prabowo akan mendesak partai-partai untuk mengirimkan calon menterinya itu yang usianya muda-muda. Kayak gitu. Ya. Kayaknya seperti itu kalau menurut saya. Ya, jadi ini cukup menarik karena kalau kita lihat misalkan Ahmad Muzani ya yang sudah sangat senior di Gerindra itu baru saja dilantik sebagai ketua MPR. Ya, Bang Dasko baru saja dilantik sebagai wakil ketua DPR. Dan kita lihat juga sekarang Prabowo sangat dikelilingi dengan anak-anak muda ya seperti Mayor Teddy itu kebetulan juga dari Taruna Nusantara itu di angkatan 15, saya 14 dia 15, jadi dia persis tahun di bawah saya, jadi masih sempat ketemu tuh. Memang dari dulu tuh nggak neko-neko itu anaknya itu Mayor Teddy itu, jadi cocok tuh kalau cewek-cewek pada ngefans sama Mayor Teddy. Nah itu lalu di luar 4 nama itu Taruna Nusantara ada siapa lagi tuh yang kira-kira mengisi kabinet? Saya nggak ada info ya, cuman saya nebak aja. Jadi jangan dikira saya ada info orang dalam, nggak ada. Ini tebak-tebakan aja saya. Ada Bang Simon Aloysius ya, yang sekarang itu beliau menjadi komisaris utamanya Pertamina. Kalau nggak salah dulu beliau bendaharanya Gerindra. Ya, kalau bendahara ini kan yang bawa berangkas ya, berarti benar-benar orang kepercayaan. Seperti itu. Jadi ya punya potensi juga beliau untuk mengisi kabinet, entah sebagai menteri atau sebagai wamen. Atau rencananya kan kalau
ada info-info sumir itu kan Kementerian BUMN itu kan akan dihapuskan. Fokus nanti BUMN itu di holding ya. Ya jadi nanti mengurusin di holdingnya. Seperti itu. Nah, lalu selain itu ada Bang Oki Muraza. Ya, saya sempat ditanya itu sama wartawan. Saya sebut aja Bang Oki ini sekarang dia di Pertamina dan punya kemampuan yang sangat bagus ya. Dan bisa jadi nanti beliau punya kesempatan untuk mengisi wakil Menteri ISDM. Mungkin saja kayak gitu ya, mungkin saja. Lalu masih banyak lah yang kesempatan ya di luar Taruna Nusantara. Saya pikir anak-anak muda yang untuk mengisi posisi menteri. Kenapa anak muda itu penting sekali untuk mengisi posisi menteri? Karena sekarang kebutuhannya itu adalah bagaimana memaksimalkan potensi anak muda. Kita lihat sekarang berita-berita itu daya beli turun segala macam ya, cari kerja susah, sembako mahal ya. Ini sangat serius. Kenapa sangat serius? Karena kita itu sekarang sedang menuju ke puncak bonus demografi di Indonesia. Jangan sampai kita nanti kejadian seperti di Brazil. Puncak demografi, bonus demografinya Brazil itu ditandai dengan pengangguran yang banyak sehingga akhirnya terjadi apa? Tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Coba cari di YouTube, di TikTok, di Instagram. Kita jalan sendirian ya di Brazil, tiba-tiba ada rampoknya itu bukan pakai beceng atau pakai golok, enggak. Pakai senapan. Ya, jadi orang-orang di Brazil itu juga mereka akhirnya pada pegang senapan. Ada perampokan di toko, yang ngerampok pakai senapan. Yang punya toko juga punya senapan, kayak gitu. Jangan sampai itu nanti terjadi kayak gitu. Kalau di Indonesia kan senapan nggak bebas ya. Nanti yang terjadi bacok-bacokan itu kan, waduh, lebih serem lagi kayak gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi lah. Pentingnya punya menteri anak muda itu, ya kita pengen tuh kementeriannya itu Zaken kabinet profesional dan diisi anak muda. Ya, Zaken itu nggak harus bukan orang partai, nggak. Yang penting jago, profesional, orang partai pun nggak masalah. Dan yang penting usianya muda. Usia muda itu lebih punya energi untuk merubah sesuatu. Ya, kalau udah tua-tua itu apa ya? Komprominya banyak gitu. Lebih kompromistis. Anak muda ini biasanya lebih punya semangat, lebih punya idealisme. Nah, gitu. Banyak tuh anak muda kita, harapan kita ya dengan mungkin Pak Prabowo nanti membentuk 40 sampai 44 kementerian dan badan setingkat kementerian ini banyak diisi oleh anak muda yang jago, profesional ya, yang punya background pendidikan yang jelas ya, ya, bukan dari abal-abal ya, sehingga kita tuh punya optimisme. Ya, kita punya optimisme sehingga masyarakat itu saat melihat kabinetnya Pak Prabowo nanti ya, first impressionnya tuh bagus gitu. Yang punya optimisme nggak hanya masyarakat tapi juga investor. Kalau investor oke, masuk tuh barang. Banyak investasi membuka lapangan kerja. Investasinya harus yang investasi padat karya, nggak hanya padat modal. Ya kita itu. Nah, kembali lagi tadi karena judulnya tadi Taruna Nusantara ya. Ya saya pikir ini bukan masalah primordialisme. Tetapi memang kebetulan Pak Prabowo waktu melakukan atau membentuk Gerindra di awal, Pak Prabowo itu ngajak anak-anak mudanya itu adalah anak-anak Taruna Nusantara. Bahkan saya punya temen tuh, nama panggilnya Zai, anak Wonosobo. Dulu satu angkatan di Taruna Nusantara. Itu gabung sama Gerindra sejak dia di ITB, sejak tahun 2008. Ya, 10 tahun lebih ya, 15 tahun membantu Pak Prabowo di Gerindra. Akhirnya kemarin kepilih di pemilihan legislatif, dia kepilih sebagai anggota DPRD provinsi dari dapilnya Bekasi Kabupaten kalau tidak salah. Nah, jadi itu Pak Prabowo itu sangat loyal terhadap orang-orang yang membantu dirinya. Ya, jadi kenapa akhirnya Taruna Nusantara sering disebut dan ya karena kebetulan aja yang bantuin sejak awal itu sebagiannya adalah anak-anak Taruna Nusantara. Ya, yang lain ada Pak Ahmad Muzani, Bang Dasko ya, Bang Fadlizon, ada yang lain juga itu. Tapi sekarang ya memang yang anak-anak mudanya lagi naik daun itu ya kebetulan pas ini anak-anak dari Taruna Nusantara. Oke, itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.